apakah boleh setelah pengesahan masih ada perubahan-perubahan pada rancangan? Sobat Corong Indonesia, polemik Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini masih terus berlangsung. Setelah disahkan pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, penolakan di sana-sini dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah kalangan pun masih terus berlanjut. Kini, naskah final Undang-Undang Cipta Kerja kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, karena pasal 46 dalam klaster minyak dan gas bumi lenyap di tangan Kementerian Sekretariat Negara. Sobat Corong, tindakan itu sontak memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Banyak yang menilai bahwa undang-undang ini belum siap dibawa ke forum pengesahan. Hingga ketidakpercayaan masyarakat pada DPR. Tidak percaya kepada DPR. Namun menanggapi hal itu, juru bicara Presiden bidang hukum, Dini Purwono, mengatakan pasal tersebut dihapus karena tidak memiliki perbedaan dengan yang tertuang di UU Nomor 22 Tahun 2001. Oleh karena itu dinilai tidak perlu lagi dicantumkan. Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 yang sempat tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sama dengan pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001. Keduanya terdiri dari 4 ayat dan tidak ada perbedaan kata sedikit pun. Menyebut pasal itu memang tidak seharusnya ada di dalam UU Cipta Kerja. Sobat Corong, perlu diketahui, sebelumnya pemerintah memang menginginkan untuk menambah 1 ayat pada pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001. Pemerintah mengusulkan ayat kelima yang berbunyi fungsi BPH Migas terkait gas diserahkan kepada Menteri ESDM. Namun tidak disetujui DPR sehingga hanya ada 4 ayat yang dalam hal ini tidak ada perubahan sama sekali dengan UU existing. Lalu pertanyaannya, apakah diperbolehkan melakukan perubahan setelah undang-undang disahkan dalam sidang paripurna? Hal itu tentu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah mengubah substansi. Penghapusan pasal itu tidak lebih dari perbaikan administratif seperti typo atau salah ketik. Oleh karena itu, perubahan berupa perbaikan dalam undang-undang yang disahkan masih boleh dilakukan. Dengan dilakukannya penghapusan pasal 46 UU Migas justru membuat substansi menjadi sejalan dengan yang disepakati dalam rapat di DPR. Hal yang sifatnya adalah editing, ya, tapi tidak boleh ada itu perubahan substansi. Sobat sekalian, polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak hanya sampai di situ. Belakangan ini, beredar pula sebuah video di YouTube berjudul Akhirnya, MK resmi gagalkan Omnibus Law setelah Presiden Jokowi dicecar mahasiswa yang diunggah oleh akun Jordan Liono. Benarkah demikian? Nyatanya tidak. Video tersebut tidak menampilkan secara lugas MK menggagalkan Omnibus Law. Memang benar sejumlah pihak telah mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja ini ke MK, namun faktanya semua gugatan ke MK itu masih bersifat judicial review. MK belum memutus satu pun terkait Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini. Jat bisa disimpulkan di sini bahwa video yang beredar luas itu adalah hoaks belaka ya. 1 tahun Presiden Jokowi dengan Bapak Ma'ruf Amin, saudara-saudara. Sobat Corong Indonesia, walau menuai banyak pro dan kontra, pada kenyataannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan segera ditandatangani Presiden Joko Widodo. Tinggal menunggu waktu saja, setelah ditandatangani Presiden Jokowi, Omnibus Law Cipta Kerja akan diundangkan. Setelah Presiden Jokowi menandatangani draft Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut diteken, maka proses selanjutnya adalah dicantumkan dalam lembaran negara sehingga dipublikasikan ke publik. Berdasarkan aturan, Presiden Jokowi diberikan waktu 30 hari untuk menandatangani RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna. Karena memang secara aturan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR RI ini punya masa 30 hari lamanya untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia untuk kemudian menjadi undang-undang yang sah. Menurut Kepala Staf Presiden, Muldoko, draft Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diberikan kepada kelompok-kelompok strategis, sehingga bisa melihat substansinya. Banyak disinformasi mengenai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Namun pemerintah akan terus melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat bisa mengerti yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Nah Sobat Corong, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan terkait Undang-Undang Cipta Kerja kali ini. Semoga kalian tidak termakan berita hoaks yang beredar di luar sana ya.